Kasus dugaan pelecehan seksual nonverbal yang terjadi di Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat pada Jumat 2 Desember 2022. Pelaku pelecehan berinisial TPP, mahasiswa angkatan 2022, jurusan S1 Ilmu Komunikasi. Kronologi dugaan pelecehan tersebut dibagikan oleh salah satu akun Instagram. Dalam kronologi itu diduga korban mengatakan dirinya saat itu tengah berada di kampus G. Antara korban dan pelaku sudah saling mengenal dan sama-sama satu alma mater. Ia menuturkan saat itu tengah istirahat dan berniat makan di belakang kampus E, sekitar pukul 10.27 WIB. Kemudian pelaku chat bertanya posisi korban. Kemudian pada pukul 11.40 WIB, pelaku kembali chat dan mau menemuinya di kampus G. Selanjutnya pada pukul 12.01, pelaku tidak di depan kelasnya. Mereka kemudian ngobrol di depan pintu masuk gedung 1. Adapun obrolan pertama yang dibahas terkait seputar perkuliahan hingga soal teman-temannya. Selanjutnya pelaku masuk ke toilet yang berada di gedung 1 dan memanggil dirinya. Tanpa curiga, korban kemudian datang ke arah toilet. Kemudian korban dengan sigap mencoba menepis pelaku sambil berusaha mendorongnya ke arah belakang. Korban kemudian tetap menolak dan memutuskan untuk keluar dari dalam toilet dan kembali ke tempat awal ngobrol. Ia kemudian sudah merasa tidak nyaman dengan korban dan memutuskan untuk kembali ke kelas. Lebih lanjut, pelaku tetap bercerita hal-hal negatif yang berhubungan dengan seks. Saat itu korban mengaku sudah malas menanggapinya dan pada pukul 1 WIB memutuskan meninggalkan pelaku dan kembali ke kelas. Minta kronologi dihapus. Akun @anakgundar.co juga mengunggah kronologi saat pelaku meminta agar postingan sebelumnya dihapus. Pelaku beralasan sudah meminta maaf. Kemudian ada juga pesan masuk dari perwakilan kelas pelaku. Dia juga meminta agar postingan terkait kronologi pelecehan seksual bisa dihapus atau setidaknya tidak membawa nama kelas mereka. Halo kak, aku perwakilan dari 1MA21, boleh minta take down postingan dan post lagi tapi dengan tidak mengatasnamakan kelas 1M21 nggak kak? Jika tidak berkenan nggak apa-apa, tapi kita kelas 1MA21 jujur lepas tangan atas kasus ini. Mungkin postingan baru bisa sebut nama saja, katanya. Namun admin akun tersebut kemudian memberikan balasan, ia menyayangkan masih ada yang bela pelaku pelecehan. Kemudian teman pelaku yang lain juga mengirim pesan yang isinya mereka akan mengumpulkan korban dugaan pelecehan seksual dengan pelaku yang sama. Beberapa menit setelah postingan tersebut diunggah, ada beberapa pesan masuk dari pelaku. Pesan dari kami untuk pelaku. Permintaan maafmu yang kami anggap hanya formalitas belaka tidak akan membuat perbuatan tercelamu pada para korban terlupakan begitu saja. Tidak akan membuat rasa takut dan trauma para korban hilang begitu saja. Kami tidak peduli dengan nama baik kampus, kami hanya peduli dengan kondisi para korban. Di waktu yang bersamaan kami mendapat informasi dari korban bahwa pelaku berusaha menemui korban ke rumahnya. Pihak lain seperti BEMF sudah siap membantu kasus ini. Pesan kami untuk instansi manapun yang memaksa korban bertemu pelaku, kami akan selalu di pihak korban. Langkahi kami dulu. Sejam berselang ada pesan bodoh masuk dari teman sekelas pelaku. Beberapa menit setelahnya kami mendapatkan informasi bahwa korban pelecehan seksual dari TPP tidak hanya satu. Saat ini telah terdata 3 korban. Korban pertama yang mengadu kepada kami merupakan mahasiswi dari jurusan lain. 2 korban lainnya merupakan mahasiswi yang sekelas dengan pelaku. Tegar, abis lu sama gue. Adapun berikut ini fakta-fakta kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Gunadarma. Kasus pelecehan seksual di kampus Gunadarma ini terungkap setelah pihak Gunadarma membuka posko pengaduan pelecehan seksual Satgas PPKS. Melalui gerakan tersebut, satu persatu korban buka suara terkait dengan pelecehan seksual yang mereka alami. Dari pengaduan ini pun terungkap ada 2 pelaku.
Pelaku pertama diketahui berinisial TPP, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. TPP disebut melakukan pelecehan kepada seorang mahasiswa pada hari Jumat 2 Desember 2022. Berdasarkan keterangan dari korban, pelaku menarik korban ke toilet yang sepi lalu memaksa untuk mencium korban. Lalu pelaku kedua yaitu LYP, mahasiswa manajemen angkatan 2019. Diketahui LYP melakukan pelecehan dengan modus mengajak jalan dan nonton sejumlah mahasiswa baru. Kemudian pada saat di dalam bioskop, pelaku mulai memegang tangan sampai menggigit jari korban. Kasus pelecehan berakhir damai. Terkait dengan kasus pelecehan yang dilakukan pria tersebut telah berakhir damai. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, yang menyebut bahwa kasus pelecehan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Korban tidak ingin melapor. Lebih lanjut, Kombes Pol Endra Zulpan juga menyebut bahwa Polres Metro Depok sudah turun tangan mengklarifikasi pihak terkait. Namun korban diduga enggan membuat laporan kepada polisi. Ia menyebut bahwa korban malu hingga tidak mau memperpanjang kasus ini ke jalur hukum. Zulfan juga memastikan bahwa tidak ada tekanan atas keputusan korban tidak mau melapor. Kemendikbudristek juga menanggapi perihal adanya kasus pelecehan seksual dan perundungan ini. Kemendikbudristek mendapatkan laporan kalau pelaku sudah ditindak oleh pihak kampus. PLT Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam mengaku sudah mengklarifikasi atas kasus yang juga viral di media sosial tersebut. Sudah saya klarifikasi ke pimpinan perguruan tingginya, kata Nizam saat dikonfirmasi. Nizam menyebut kalau pimpinan kampus Gundar sudah mengambil tindakan kepada para pelaku, baik pelaku kekerasan seksual maupun pelaku perundungan. Sedang diproses oleh pimpinan PT untuk diambil tindakan pembinaan sesuai dengan kesalahannya. Itulah kasus pelecehan seksual dan perundungan yang terjadi di Universitas Gunadarma. Saksikan berita terupdate lainnya di YouTube Suara.com.